Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadira Pratama dari Polri Sarjana Terapan Keperawatan Plus Profesioners tingkat 4. Jadi hari ini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang penyakit rheumatoid arthritis atau yang lebih dikenal dengan rematik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya, tentang tanda dan gejala, tentang apa sih itu tentang rematik, dan juga bagaimana cara kita untuk mengatasi rematik itu dengan secara herbal ataupun cara pengobatan farmakologis. Jadi di sini sebelum kita masuki materi dengan lebih dalam, kita mengulas kembali atau mengulas apa sih itu rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis atau disebut juga dengan penyakit rematik merupakan hal yang bukan asing lagi bagi masyarakat. Penyakit ini banyak diderita oleh lansia dengan bertambahnya umur yang disebabkan oleh adanya pengampuran sendi, sehingga orang dengan jenis penyakit ini akan mengalami nyeri sendi karena keterbatasan gerak. Selain itu, penyakit ini dapat menyebabkan inflamasi atau kemerahan, kekakuan sendi, pembengkakan, dan rasa sakit itu akan terjadi pada bagian-bagian sendi otot, ligamen, dan juga tulang. Di Indonesia, penyakit rematik merupakan penyakit degeneratif atau penyakit yang disebabkan karena faktor umur atau faktor usia. Di Indonesia tercatat banyak dan jumlah lansia mengalami rematik itu sangat banyak. Karena mengapa? Karena lansia ini tidak terlalu memperdulikan penyakit rematik karena merupakan penyakit yang tidak terlalu membahayakan. Tapi apabila kita tidak memberikan pengobatan pada rematik ini, terutama pada lansia, itu dapat mengganggu kualitas hidup pada lansia karena penyakit ini dapat mengganggu bagian sendi atau dapat kakuan. Oleh karena itu, banyak beberapa cara-cara yang dilakukan untuk mengatasi dari rematik. Setelah itu, seperti yang kita ketahui bahwa penyakit rematik ini disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama adalah penyakit rematik disebabkan karena karena umur. Karena umur lansia mengalami rematik. Terus yang menurut artikel yang setelah baca, rematik ini merupakan suatu penyakit autoimun atau penyakit yang terjadi saat tubuh diserang oleh sistem kekebalan tubuh sendiri yang mengakibatkan peradangan dalam waktu lama pada sendi. Penyakit ini menyebabkan rasa nyeri dan kaku pada sistem muskuloskeletal atau bagian pertulangan. Setelah itu, ada beberapa teori menyebutkan bahwa penyakit rematik ini disebabkan oleh infeksi Streptococcus haemotolicus dan Streptococcus non haemotolicus. Penyakit rheumatoid arthritis ini disebabkan oleh faktor autoimun dan infeksi mekanisme imunitas, yaitu infeksi yang diduga menyebabkan dari penyakit sendi artritis. Di sini ada beberapa artikel menyebutkan bahwa nyeri sendi pada lansia itu merupakan sebagai hasil dari berbagai proses patologis. Salah satunya adalah gangguan terjadi pada materi serawan tulang sendi. Gangguan ini menyebabkan inflamasi atau peradangan pada bagian sendi, pada bagian sinovial, yang memicu terjadinya pengeluaran zat-zat kimia seperti histamin, brakidin, dan serotonin yang menyerang ujung saraf bebas yang merupakan reseptor nyeri sendi. Di sini ada beberapa tindakan atau terapi yang dapat dilakukan untuk lansia mengalami nyeri sendi. Yang pertama adalah itu dengan cara pengobatan farmakologis, yaitu dengan mengonsumsi obat NSAID atau non-steroid. Setelah itu, yang saya akan lakukan itu adalah dengan cara kompres hangat jahe dan juga nafas dalam. Sebagai diketahui bahwa terapi dan farmakologi merupakan terapi yang dilakukan dengan tanpa menggunakan obat-obatan atau menggunakan herbal. Berbeda dengan terapi farmakologi tadi, terapi farmakologi itu menggunakan obat anti-inflamasi non-steroid, yaitu untuk mengatasi nyeri sendi akibat peradangan inflamasi yang sering dijumpai. Cara kerja dari obat ini adalah untuk menghambat kerja enzim siklogenase dalam pembentukan prostaglandin yang berperan dalam proses inflamasi atau peradangan serta rangsangan nyeri akibat inflamasi. Contohnya ada obat aspirin dan juga ibuprofen. Yang ingin saya lakukan adalah kompresi hangat jahe. Kompresi hangat jahe merupakan salah satu terapi non farmakologis yang dilakukan mandiri. Pada jahe ini merupakan salah satu tanaman toga atau tanaman obat keluarga yang digunakan oleh masyarakat sebagai obat
nyeri sendi juga, atau obat antipiretik dan antiinflamasi. Karena dalam jahe ini mengandung seperti gingerol, sogaol, dan zingeron yang dapat memberikan efek antiinflamasi atau dapat membuat itu seperti dapat menurunkan nyeri. Karena jahe itu juga memiliki efek panas dan pedas yang dapat meredakan nyeri, kaku, dan spasme otot memiliki kandungan inflamasi. Jadi cara terapi itu dengan cara mengompreskan bagian nyeri sendi itu menggunakan jahe, menggunakan air hangat dengan jahe itu dengan 150 gram dan juga air hangat dengan suhu 42 derajat Celcius. Jadi itulah beberapa materi yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.